Shalom saudara-saudara yang terkasih, sesama orang yang bertekun dalam pengenalan akan Tuhan, kiranya Allah sumber damai sejahtera akan selalu menolong kita dan memberkati kita dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian melalui firman-Nya yang kita dengarkan setiap hari. Saudaraku, mari kita masuk dalam saat teduh dengan berdoa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Bapa Surgawi, Allah yang melindungi dan menolong kami, malam ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai dan memberkati segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami selalu memberikan kami kekuatan dan iman untuk terus berjalan dalam situasi apapun. Damai sejahtera-Mu selalu membuat kami tenang di tengah badai sekalipun. Terima kasih ya Bapa. Saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami kelemahan. Kami berdoa memohon kuasa kesembuhan-Mu bagi setiap orang yang sedang sakit, dan kami memohon mujizat dan pemulihan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi semua saudara kami yang sedang mengalami masalah. Kiranya kuasa-Mu tercurah membebaskan setiap orang yang terbelenggu oleh ikatan apapun. Terima kasih Bapa buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, dan koreksilah hati serta hidup kami. Singkirkanlah apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, seorang pakar penjualan bernama Art Mortal berkata demikian. Saya suka bermain catur. Kapanpun saya kalah, saya selalu bangkit berdiri ke belakang lawan saya serta melihat papan catur dari sudutnya. Lalu saya mulai menemukan langkah-langkah bodoh yang telah saya lakukan karena saya melihatnya dari kacamata lawan saya. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda tentang segala hal, dan kegagalan untuk menyadari hal ini akan menimbulkan perdebatan dan perselisihan yang tidak memiliki hasil. Agar kita bisa menemukan titik tengah dalam suatu masalah yang diperdebatkan, kita perlu memakai sepatu orang lain. Artinya, kita perlu melihat masalah itu dari sudut pandang orang lain. Allah mengerti bahwa sebagai manusia, kita adalah makhluk yang keras kepala. Kita selalu ingin melihat bukti-bukti sebelum kita mempercayai sesuatu. Apabila kita belum melihat bukti-bukti tersebut, maka kita akan selalu memperdebatkannya. Saat Allah mengatakan bahwa Ia mengerti apa yang dirasakan dan dialami oleh manusia, Ia sungguh-sungguh mengerti karena Ia pernah menjadi manusia. Mari kita baca sebuah ayat Alkitab dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Allah pernah memakai sepatu manusia. Ia pernah menempatkan dirinya di dalam tubuh manusia yang fana, hidup di bumi ini, dan mengalami segala sesuatu yang dialami oleh manusia. Ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, saat kita berdoa kepada Allah dan mencurahkan segala perasaan kita, percayalah bahwa Allah sungguh-sungguh mengerti apa yang kita bicarakan. Melalui Ibrani 4 ayat 15, kita mengerti bahwa Tuhan kita bukanlah Allah yang jauh dan abstrak,
melainkan Allah yang mengenal dan merasakan setiap aspek dari kehidupan manusia. Dia adalah penolong yang memahami kelemahan dan penderitaan kita, dan Dia mengasihi kita dengan tulus. Dalam setiap perjuangan hidup kita dapat mencari penghiburan dan kekuatan dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ia menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi godaan dan cobaan dengan ketabahan iman dan integritas yang tidak tergoyahkan. Di dalam Dia, kita memiliki harapan yang pasti dan keberanian untuk menghadapi setiap situasi dengan penuh keyakinan. Kasih karunia Tuhan Yesus memberikan kita kebebasan dari hukuman dosa, dan Dia adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa kita. Kita diajak untuk datang kepadanya dalam doa dan mempercayakan segala kebutuhan dan kesulitan kita. Dia selalu menawarkan penghiburan dan pengampunan. Saudara yang terkasih, marilah kita terus merenungkan dan menghayati firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat dengan penuh keyakinan menghadapi setiap perjuangan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penolong setia yang mengerti dan mengasihi kita sepenuh hati. Dalam kasih-Nya, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan dan sukacita yang sejati. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu malam ini. Kami percaya setiap benih firman-Mu tidak pernah terjatuh dengan sia-sia, melainkan akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan kami makanan rohani dengan limpahnya. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan tenang, dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami. Lindungilah kami di sepanjang malam saat kami tertidur, dan berkatilah kami dengan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, berikanlah kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, dan berkatilah para pemimpin negeri ini dengan hikmat dan pengertian, agar bisa memimpin Indonesia dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.